Halo, saya Sofia. Saya akan berbagi sedikit mengenai apa itu program Trasiro Kids dan bagaimana kita dapat melakukannya. Program ini dilatar belakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa ternyata banyak anak-anak yang join clean up. Karena mereka suka kegiatan di luar ruangan, kegiatan di outdoor. Selain itu, mereka juga suka bermain, misalkan bermain di pantai dan bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kemudian, mengapa program Trasiro Kids ini sangat penting untuk dilakukan? Karena yang pertama, membantu anak-anak memahami dan menyadari permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, tetapi dengan bahasa anak-anak. Kemudian, merangsang ketertarikan untuk peduli dan memperbaiki lingkungan. Yang ketiga, mengasah kepekaan mereka akan kondisi sekitar. Dan yang keempat, memperluas pengetahuan mereka terkait elemen-elemen keberlanjutan. Dan program ini didukung dengan buku Trasiro Kids. Buku cerita bergambar ini mengisahkan tentang seorang anak yang bertemu dengan penyu dan kemudian mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Desain buku Trasiro Kids ini juga melibatkan emosi atau rasa karena mereka diajak untuk berimajinasi. Kemudian ada juga tantangan-tantangan yang bisa mereka lakukan dan mereka dapat belajar langsung dari apa yang mereka lakukan setiap hari. Lalu, bagaimana kita menjalankan program Trasiro Kids? Yang pertama, untuk siapa? Anak-anak umur 5-10 tahun. Range umur ini sangat pas untuk mendapatkan program Trasiro Kids. Dengan apa? Kita membagikan satu buku kepada masing-masing anak, satu buku Trasiro. Dan di mana kita bisa melakukan program ini? Bisa di komunitas maupun di sekolah. Komunitas maksudnya, misalkan kita punya beberapa anak atau sekumpulan anak yang tinggal dekat rumah kita, atau mereka tinggal dekat lokasi biasanya kita clean up. Dan kalau di sekolah, kita bisa mengunjungi sekolah-sekolah dan melakukan program Trasiro Kids di sana. Bagaimana kita melakukannya? Simak alur berikut. Nah, ini adalah alur programnya. Jadi kita registrasi, bisa diberitahukan kepada country coordinatornya bahwa kami punya tim anak-anak kecil dan mereka mau mengikuti program Trasiro. Jadi bisa disiapkan bukunya. Kemudian penyediaan buku Trasiro Kids untuk chapter, kemudian pelaksanaan kegiatan. Memberi buku pada anak-anak yang potensial, kemudian memandu anak-anak tentang cara mengisi poin pribadi. Yang berikutnya adalah pemberian reward. 50 poin, mereka dapat kaos Trasiro Kids. Ketika sudah mendapatkan 100 poin, mereka mendapatkan sertifikat penghargaan dan tas Trasiro. Dan ketika sudah 200 poin, mereka mendapatkan gelar Super Trasiro Kids. Dan kemudian yang terakhir adalah pelaporan dan umpan balik kepada Trasiro. Kenapa ini sangat penting? Karena ini akan membantu pengembangan program Trasiro Kids sendiri. Dan ini adalah contoh ketika anak-anak sudah mendapatkan poin 50, mereka mendapatkan kaos, dan ketika sudah mendapatkan poin 100, mereka mendapatkan sertifikat penghargaan. Selain itu, untuk teman-teman chapter yang menjalankan Trasiro Kids, bisa juga mengecek trasiro.org/kids. Di sana ada buku Trasiro, kemudian ada learning center-nya, dan informasi bagaimana kita dapat mengembangkan program Trasiro Kids kita. Kemudian, apa yang kita butuhkan? Waktu, kesabaran, dan sumber daya. Untuk waktu, anak-anak biasanya tidak langsung tertarik di awal-awal. Mereka harus melihat beberapa kali sebelum mereka ikutan. Dan kesabaran adalah yang sangat penting karena
anak-anak akan tetap dengan sifat mereka yang kekanak-kanakan. Dan mungkin bisa saja ketika kita melakukan program ini, kita mendapati anak-anak yang curang terhadap poin mereka. Tapi ya nggak apa-apa, jangan menghukum mereka atau memarahi mereka, karena itu emang cara mereka untuk terlihat lebih baik. Dan kita bisa mengarahkan mereka untuk itu. Kemudian sumber daya, jadi ada relawan yang mau mengurusi program ini atau mau mengurusi anak-anak ini. Jadi jangan cepat bosan dan jangan mudah menyerah. Dan karena pada dasarnya anak-anak kan memang suka bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya, maka kita perlu sesekali merayakan keberhasilan dengan mereka. Contohnya gambar yang paling atas, itu adalah Trust Hero Kids di Candi Dasa. Mereka mendapatkan reward bisa bermain di kolam renang setelah melakukan clean up yang sangat berat. Karena hari itu mereka mendapatkan jumlah sampah yang sangat banyak sekali. Kemudian di gambar yang bawah, Trust Hero Gili Air, mereka merayakan ulang tahun mereka bersama dengan anak-anak Trust Hero Kids di sekolahan mereka. Dan percayalah, mereka akan mengingat hal tersebut menjadi hal yang sangat istimewa di hidup mereka. Selanjutnya, bagaimana pelaporan kegiatan Trust Hero Kids? Yang pertama-tama, koordinasi dengan Sofia terlebih dahulu untuk dibantu menyimpan semua dokumennya, foto, dan video apapun tentang anak-anak. Kemudian mengisi survei umpan balik. Ini adalah contoh survei umpan balik, survei soal kegiatan yang dilakukan, masukan terkait program, dan masukan terkait buku. Mengapa kita perlu melaporkan kegiatan Trust Hero Kids? Yang pertama untuk kebutuhan statistik. Ini untuk melihat apakah program ini tuh dijalankan atau enggak setelah kita ngasih bukunya. Kemudian makin baik atau enggak program ini. Kemudian selain itu untuk menjadi pertanggungjawaban kepada para donatur yang sudah menyumbang untuk berjalannya program Trust Hero Kids ini. Selain itu, inspirasi bagi chapter lain dan orang lain. Dan kemudian untuk pengembangan program. Seperti kata Richard Riley, our children are 20% of our population, but 100% of our future. Anak-anak kita hanyalah 20% populasi, tapi mereka adalah 100% penentu masa depan. Terima kasih.